Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira. Ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan lagi. Sekarang mengkhususkan al-mukhassis al-munfasil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Qala al-mu'allif wa amma takhsisu bisyara', adapun mengkhususkan dengan syariat, fa innal kitab wa sunnah, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah yukhassasu kullun minhuma bimithlihima, bisa dikhususkan dengan Alkitab dan Sunnah juga, wabil ijma' wal qiyas, dan juga bisa dengan ditaksis dengan ijma' dan qiyas. Kita kasih contoh, misalu taksisil kitab bi sunnah. Afwan. Misalu taksisil kitab bil kitab qauluhu ta'ala. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, di sini ikhwan, mana wajhul amnya? Naam. Perempuan yang dia ditalak, maka dia menahan dirinya selama berapa? 3 quru. Dan mutallaqat umum, perempuan yang ditalak dalam keadaan apapun itu ya, baik dalam keadaan sudah dukhul ataupun belum dukhul. Nah, kemudian khussa biqaulih ta'ala, ditaksis dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minat, kalau kalian menikahi perempuan-perempuan mukminat, tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kemudian kalian talak mereka sebelum kalian sentuh. Artinya sebelum diapain? Ya, sebelum dukhul. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka mereka tidak memiliki iddah yang ya sebagaimana perempuan-perempuan ditalak yang lainnya. Nah, berarti ini apa? Taksis. Ini Al-Quran apa? Mukhassis, khusus dari Al-Quran dari ayat yang sebelumnya, ya, dari ayat yang tadi sebelum kita baca. Baik. Kemudian juga kemarin kita contohkan yang lainnya apa? Al-mutallaqat, dia masuk di dalamnya perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil. Artinya kapan dia ditalak dalam keadaan hamil, maka iddahnya berapa? 3 quru. Nah, akan tetapi apa? Di sana ada mukhassis, ya. Ada mukhassis dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya seorang yang hamil iddahnya apa? Hatta yad'ana hamlahun, sampai dia meletakkan atau melahirkan. Bukan 3 quru. Artinya tidak boleh ketika dia 3 quru, selesai baru dia dinikahkan dalam keadaan masih hamil. Nah, dan perempuan yang ditalak atau siapapun itu wajib paham ini, ya. Misalu takhsisil kitab bi sunnah, contoh mengkhususkan Al-Quran dengan Sunnah adalah ayatul mawarith, ayat-ayat yang kaitannya dengan apa? Waris. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah. Kemarin kita jelasin ya. Udah ya? Nah, kita lanjut aja ya.
Dan faedah tambahan. Jadi sunnah yang mengkhususkan daripada Al-Quran ini, dia sunnahnya sama aja, mau dia ahad ataupun dia mutawatir. Nah, kita lihat dari situ. Yang penting hadisnya sahih dan dia menunjukkan makna taksis, maka apa? Boleh kita taksis Al-Quran dengan sunnah itu. Wa mithalu taksis al-kitab bil ijma'. Sekarang dia taksis Al-Quran dengan ijma'. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang dia menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan yang menjaga dirinya dengan tuduhan berzina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Mana wajah umumnya? Alladzina. Naam. Khussa bil ijma'. Dan wajhul umum ini dia ditaksis dengan ijma' para ulama. Apa ijma'nya? Mereka berijma' ala anna raqiqal qadhif, bahwasanya budak yang dia menuduh yujladu arba'ina, dia itu dicambuk hanya 40 kali cambukan, bukan berapa? Bukan 80. Naam. Jadi para ulama berijma' kalau ada budak yang menuduh dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuknya cuma berapa? 40 kali. Bukan 80 kali sebagaimana orang-orang pada umumnya. Nah, ini namanya taksis bil ijma'. Hakadha masala katsirun minal usuliyin. Demikianlah kebanyakan para ulama usul memberikan contoh. Wa fihi nadharun. Tapi di dalamnya terdapat nadhar. Apa nadhar? Harus dilihat lagi, harus ditinjau-tinjau lagi contoh yang dibawakan mereka. Kenapa? Li thubutil khilaf fi dzalik. Karena adanya khilaf di dalam permasalahan ini. Jadi ulama bukan ijma' tentang budak yang menuduh ini 40 cambukan, bukan ijma', tapi ada khilaf di tengah-tengah para ulama sehingga ini tidak pas untuk dijadikan contoh. Kata Syekh, walam ajid lahum mithalan saliman. Hukuman. Ini kenapa mati sendiri ya? Nah, dia mau budak atau bukan budak apa? Maka dia dapat 100 hukuman. Kemudian ditaksis dengan Al-Quran dulu. Fa'alaihinna nisfa ma aw nisfu ma 'alal muhsanat minal 'adab. Adapun kalau budak perempuan yang berzina, dia hanya mendapatkan setengah hukuman dari seorang yang berzina yang dia merdeka. Paham? Berarti kita pahami di sini, ketika budak perempuan dia berzina, dia hanya mendapatkan 50 cambukan. Terus bagaimana budak laki-laki? Tidak ada dalilnya. Tidak ada apa? Dalil yang menunjukkannya. Apakah dia 50 atau bukan? Nah, khussu bil qiyasil abdi zani. Baru ayat yang tadi ditaksis. Itu ya. Dengan mengkiaskan budak laki-laki kepada budak perempuan. Fitasni fil ada di dalam hukumannya hanya setengah. Waliktisari ala khamsina jaldatan al masyhur, dan mencukupkan hukumannya 50 kali cambukan, ini menurut pendapat yang masyhur. Mafhum ya? Jadi berarti kalau budak laki-laki atau budak perempuan berzina, berapa hukumannya? 50. Tahu dari mana? Dalil dari taksis munfasil ayat. Terus kalau budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan.
Hah? Iya, bisa. Kalau dia misalnya budaknya udah nikah, terus dia zina, setengah masjid, dia setengah jadi. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Iya. Allahu a'lam, enggak tahu lah. Baik, lanjut. Wa misalu takhsis sunnah bil kitab. Sekarang kita kembali ke takhsis sunnah. Dulu contoh kita takhsis sunnah dengan kitab qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Al-hadis dalilnya mana? Syahidnya wajhul amnya An-nas. Kenapa dikatakan An-nas? Dia dari sisi mana? Al-istighraqiyah, kemudian dia jamak nas, atau dia jinsiyah, ya. Isim jinsiyah juga bisa, atau dia jamak dari kata insan. Ala kulli wajhul amnya dia adalah ada al istighraqiyah. Maka di sini diperintahkan oleh Nabi SAW kita membunuh manusia, memeranginya, maksudnya memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Siapapun itu orang kafirnya, ya, siapapun orang kafirnya, ketika kita ketemu dia, maka kita bunuh atau kita perangi nanti di luar. Oh, ini dalilnya jelas loh. Mereka punya dalil nggak berarti? Sikatlah bom. Ya. Khussa biqaulihi ta'ala. Dan ini ditaksis dengan firman Allah Ta'ala, qatilul ladina la yu'minuna billah. Ini juga umum. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Perhatikan dulu. Dan dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul. Wala yadinuna dinal haqq. Naam. Dan dia tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahli Alkitab. Ini juga paham ya? Hatta yu'tul jizyata, sampai dia memberikan jizyah an yadin wa hum saghirun, melalui tangannya, artinya dia langsung memberikan jizyah dan dalam keadaan mereka terhinakan, dalam keadaan mereka terhinakan. Hakadha ya ikhwan. Apa jizyah itu? Jizyah bukan ya, kekeliruan besar ketika kita terjemahkan jizyah itu sebagai pajak. Bukan pajak, tapi itu memang bayaran, ya, yang dipungut kepada orang kafir yang dia mau tinggal di tempat kita, ya. Karena kalau ada sebagian khatib menyampaikan jizyah itu sebagai pajak ada di tempat anak. Kalau kita zaman sekarang kayak pajak lah. Kalau pajak haram, ya? Orang yang menarik pajak dia tidak masuk surga kata Nabi SAW. Haram jelas. Jizyah tidak haram. Banyak sisi perbedaan pajak sama jizyah. Nah, paham ya? Kemudian contoh yang lain. Misalul akhar. Hadis dari Nabi SAW. Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun wa huwa maitatun.
apa saja yang dipotong dari hewan ternak, dari hewan apapun itu, wahia hayyatun, dalam keadaan hidup nih dia, bahwa maitatun, maka yang dipotongnya akan menjadi apa? Bangkai. Mana wajhul amnya? Ma apa ini? Mausul, ya. Mausul dia merupakan sifat umum. Apapun itu yang dipotong dari hewan, mau dia rumput, rambut, kuku, mau lagi kaki, buntut, wolnya gitu kan, atau domba sundesip, wol disebut wol nanti. Ketika dia dipotong, artinya dipisahkan dengan hewannya dalam keadaan hidup, maka bangkai haram. Ini dalilnya am, ya. Kalau kita pahami gitu ya betul aja. Tapi di sana ada dalil apa? Khusus yang mentaksis umumnya ini. Lakinnahu, akan tetapi dia khusus bidalilin munfasilin minal kitab. Dikhususkan dengan dalil yang terpisah dari Al-Qur'anul Karim. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu adalah firman Allah Ta'ala, wa min aswafiha wa awsariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila hin. Dan dari bulu-bulu domba, bulu-bulu unta, bulu-bulu kambing, asasan boleh dijadikan untuk alat-alat rumah tangga, wa mata'an, dan perhiasan, ilahi, sampai waktu yang diinginkan. Artinya apa? Di dalam disyahidnya mana syahidnya? Faqadimtanna biha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan bulu-bulu yang ada, dari bulu unta, bulu apa, bulu kambing gitu kan. Wala yamtannu illa mubah, dan Allah atau wala yamtannu illa mubah, tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada kita melainkan perkara itu adalah perkara yang mubah, tidak haram, berarti bukan maitah dia. Walaupun umpamanya dombanya kita potong dalam keadaan bulunya dalam keadaan dia hidup. Paham ya? Paham wajul amnya? Ah, itu. Wa misalu takhsis sunnah bi sunnah. Contoh mengkhususkannya sunnah dengan sunnah. Qauluhu ta'ala. Qaulu sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqati sama'u al-usyru." Segala yang diberikan oleh air hujan, yang disirami oleh air hujan, al-usyru, maka dia zakatnya 1/10. Ntar zakat apa namanya ini? Zakat zara'ah. Ya, zakat pertanian. Ya, zakat apa? Pertanian. Jadi apapun dari tanaman kita, mana wajah umumnya? Wajah umum mana? Sama. Masa sama? Ya. Wajah umumnya adalah ma. Ini ma apa? Tahu dari mana kita ini ma mausul? Kenapa enggak kita katakan ma istifham? Maknanya cocok. Pertama. Kedua, alifnya masih ada. Karena kalau ma istifham alifnya tidak ada ketika kemasukan huruf jar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, terus
Tapi kalau ma bukan istifham nggak dihapus. Antum melihat surat An-Naba, amma yatas'alun. Maknya mausul. Istifham, nggak dihapus. Kalau maknya mausul nggak dihapus alifnya. Berarti apapun yang disiram oleh langit, oleh air langit, atau dalam hadis lain dijelaskan oleh air yang berupa diambil dari mata air, yang diambil dari sungai, yang diambil dari sumber-sumber air-air yang mengalir, tanpa kita membutuhkan apa? Alat tambahan, uang tambahan untuk apa? Untuk menyiram ya. Umumnya alat tambahan, bayar lagi beli alat, kemudian bayar lagi untuk listriknya segala macam. Maka tanaman yang demikian yang kita tanam itu memiliki zakat. Bayar zakatnya apa? 1/10. Dia mau tanamannya coba tanam bayam doang segitu. Masuk ayat ini. Dalil ini. Mau dia tanam apa namanya? Kangkung cuma 3 baris kayak gini. Masuk ayat ini. Karena kan dia disiram sama ini. Petani kadang apa? Ketika nyiram kangkung dari kali ngambil ya enggak? Dari sungai. Ya. Banyak enggak yang kayak gitu petani? Berarti masuk keumuman dalil yang ini. Tapi apa dia? Khusus biqauli sallallahu dikhususkan dengan hadis Nabi SAW, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada zakat zara'ah bagi tanaman yang dia di bawah 5 suk atau 5 wasak namanya. Ya, tidak ada zakatnya bagi tanaman yang dia menanamnya, panennya di bawah 5 wasak. Ya. Wasak ini hitungan zaman dulu ya. Kalau sekarang ya ini kan 5 kan. Sekarang 1 ausuknya atau 1 wasaknya dikatakan para ulama dengan ijma' 60 sok. Ya. 1 wasak sama dengan 60 sok. Ini ijma' para ulama. Berarti 60 dikali 5 300. Berarti 300 sok. Berapa? 5 wasak itu 300 sok. Sekarang 1 sok itu berapa? Ulama khilaf. Ini biasanya kalau lagi zakat fitr kan, ngulang-ngulang lagi pembahasan 1 sok itu berapa. Ada yang berkata 2,4 kilo. Ada yang berkata 3 kilo. Ya. Kita ambil yang 3 kilo misalkan. Kalau 3 kilo berarti dikali 300. Jadi berapa? 900. 900 kilo. Hah? Enggak lah, udah dikali kan tadi. Nah ya, jadi 1 wasak berapa? 60 sok. Paham? 60 sok. 1 wasak 60 sok dikali 5. Kan di bawah 5 wasak kan? Ya enggak? Sekarang 60 kali 5 300. Sekarang 1 sok itu berapa? 3 kilo. 1 sok kita hitung 3 kilo. Sekarang berarti apa? 3 kilo dikali 300. 300 sok. Dikatakan 300 sok kan 5 wasak kan? Ya, 5 wasak sama dengan 300 sok. 3 kilo dikali 300 berarti 900 kilo. Sok sih. Paham nggak? Nih, tulis ya.
Nanti antum ada orang petani yang cuma tani gini, wah zakat banyak zakat. Mereka kagak dapat makan dizakatin doang. Nih sekarang ya apa namanya salah? Khamsah ausak, gitu kan? Ya enggak? Sekarang satu wasak sama dengan 60 sok. Paham? Ini kan satu dikali 5. Berapa tadi? 300. 300 sok. Paham? Sekarang berapa satu sok? Ulama khilaf. Kita katakan 3 kilo. Berarti berapa? 300 kali 3 kilo. Kenapa 300 dari mana? Ini. Ya. Dari 5 ausak. Kan satu ausak kan 60 soan. 60 kali 300. Berarti 5 ausak ya. 5 ausak sama dengan 300 sok. 300 kali 3 berapa? 100 kilo. Berarti orang yang panen yang di bawah 300 kilo, di bawah 900 kilo, dia tidak wajib pajak. Tidak wajib pajak, tidak wajib bayar zakat zara'ah. Makanya jangan antum orang yang cuma tanam bayam segini, Pak, zakatnya udah belum? Itu mah bukan zakat kita minta. Jadi betul-betul harus memang dia panen banyak. Panen banyak, dia banyak sekali tanamannya. Berhektar umpamanya. Sawit. Iya kan? Paham ya? Nah, jadi kayak gitu ya kan. Kamu yang 1 kintal, 2 kintal, itu baru dapat zakat dia. Cuma 10%, 1/10. Nah, kemudian berikutnya walam ajid misalan di taksisi sunnah bil ijma'. Saya tidak mendapatkan contoh di dalam taksis sunnah dengan ijma'. Kata Syekh Utsaimin. Maka Anda bawakan contoh dari syarah kitab yang lainnya. Misalu dzalik. Contoh daripada taksis sunnah bil ijma'. Perhatikan dulu. Qaul sallallahu al-ma'ut tahur la yunajjisuhu syai'. Air yang suci tidak akan bisa dinajiskan dengan suatu apapun. Artinya ya, air yang dia sudah sampai 2 kullah, apapun yang masuk dia dari najis tidak akan bisa menjadi najis. Umum enggak ini? Illa ma ghayyara wahidah min salasah. Kecuali apa? Ada salah satu dari 3 sifatnya yang berubah. Waqad ajma'al ulama ala hadza, dan ulama berijma' atas perkara ini. Kapan air itu walaupun dia lebih dari 2 kullah berubah salah satu sifatnya dari 3 sifat, maka dia apa? Jawab dong, Ikhwan. Hah? Najis lah. Tahur. Gitu ya. Jadi apa tadi wajhul amnya? Gimana wajhul amnya? Syai'am.
apapun itu. Kemudian al-ma am, ya, tidak akan bisa apa ya wajhul amnya. Yuk, Anda udah jelaskan, coba antum gantian, coba perhatikan nggak? Nah, berarti umum nggak itu? Terusnya taksisnya gimana tadi? Nah, taksis dengan ijma'. Apa ijma'nya? Para ulama bersepakat bahwasanya kapan satu dari 3 sifat air berubah, maka dia apa? Najis. Dan ini ijma' para ulama. Walaupun airnya banyak, walaupun 2 kula lebih. Kapan ada najis dan berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka najis. Hah? Ya dia asal penciptaannya gitu enggak? Nah, fokus dulu ya. Jangan ada yang nyatet dulu. Kayaknya pada nyatet. Nah, udah ngerti ya, ada lihat pada nyatet. Nah, ntar lupa antum ilmunya. Misalun akhar, contoh yang lainnya. Taksis sunnah bil ijma'. Qaulu sallallahu alaihi wasallam fa inna khayra salatil mar'a fi baitihi illa salatul maktubah. Sesungguhnya illa salatul maktubah. Sebaik-baik salat laki-laki itu di mana? Di rumah. Ya. Sebaik salat seorang laki-laki apa? Di rumah. Umum enggak? Salat sunnah, salat wajib, salat apapun itu, maka salat yang paling baik di rumah. Illal maktubah. Illa salat al-maktubah, kecuali salat yang wajib. Ditaksis baru. Ini taksis sunnah bi sunnah. Artinya taksis mutasil ini mah ya. Taksis mutasil. Berarti apa? Salat sunnah itu wajib, apa namanya? Salat sunnah itu afdalnya di mana? Di rumah. Nah, kecuali salat wajib. Wajib di masjid. Itu kan pemahamannya kan? Semua salat. Nah, terus bagaimana taksisnya dengan ijma'? Taksis dengan ijma' apa? Para ulama berijma', ya, atau bukan ulama, para sahabatlah berijma', mereka sepakat atas perkara bahwasanya salat tarawih itu disunahkan di masjid. Ya, salat sunat tarawih di mana? Sahabat berijma', salat tarawih di mana disunahkan di masjid. Dan sunnah tadullu ala afdaliyah, menunjukkan perkara itu adalah perkara yang lebih afdal, yang lebih baik bagi dia. Paham? Berarti apa? Ditaksis lagi dengan ijma'. Salat selain daripada itu, maka afdalnya dia di rumah. Selain daripada salat wajib dan salat tarawih. Nah, mafhum ya? Oke, baik. Lalu berikutnya, umithalu taksis sunnah bil qiyas. Sekarang kita contohkan pengkhususan sunnah dengan qiyas. Qaulu sallallahu alaihi wasallam al-bikru bil bikr jaldu mi'atin wa taghribu amin. Ya, ketika ada bikr dengan bikr berzina, artinya perjaka dengan perawan. Ya, dia belum nikah dengan pernikahan yang sah. Kemudian dia berzina, maka apa? Dihukumi berapa kali? 100 kali cambukan. Ini sebenarnya dalil penguat daripada apa namanya ayat yang tadi, azani wa zani. Ya. Dalil sama ini, cuma ini dari sunnah. Nanti ditaksis. Naam.
Wa taghribu amin, kemudian dia diasingkan selama setahun. Oh, supaya jerak gitu kan. Khassa bil qiyas al abdi alal ama bitasnifil adab. Ya. Dia dikhususkan dengan mengkiaskan seorang budak kepada seorang ya budak perempuan, ya maksudnya dikiaskan hukum budak laki-laki dengan budak perempuan fil adab, di dalam di setengahkannya hukumannya dia, bukan 100. Waliktisari ala khamsina jaldah, dan dia mencukupkan 50 kali pukulan. Alal masyhur, di atas pendapat ya masyhur. Ini sama kayak tadi ya. Misal taksis kitab bil qiyas. Ya, contohnya taksisul kitab bil qiyas, taksis sunnah bil qiyas, sama permasalahannya. Permasalahannya apa? Dan memang perkara taksis bil qiyas ini adalah perkara yang rumit. Makanya ada sampai kitab sendiri, taksisul kitab bil qiyas. Tebal pembahasannya. Qiyas itu aja udah pembahasan yang agak rumit. Pembahasan yang paling rumit dalam ushul fikih, qiyas. Nah, paham? Ada pertanyaan? Hah? Apa? Najis kata siapa? Yang dikhususkan itu kan dua lomba, kambing sama sapi. Oh, maksudnya ini mati gitu, mayit? Iya, maksudnya bulunya mayit nggak gitu? Ya enggak lah, sama. Jadi dikiaskan lagi ke kambing sama tadi. Apa nama? Dikiaskan lagi ke domba. Iya. Nanti itu namanya ada pembahasan kias nanti. Ya. Intinya yang dipotong itu nanti kayak kaki atau bagaimana gitu kan. Kalau masih sama-sama bulu nanti Allah alam dikiaskan ya. Nah. Apa? Kenapa kuku beruang? Ada nggak? Udah ada belum? Hah? Allah alam. Oh ini yang dari dulunya di landak. Allah alam, ya duri landak itu bagaimana nanti cari. Apakah dia dapat ditaksis juga dengan ini? Karena kan duri landak itu apa? Ini kan dia ngeluarin sendiri kan, bukan dipotong. Iya, dia gini-gini. Entah itu kan, digoyang-goyang badan, itu langsung keluar pisau-pisau dari landak. Allah alam ya, nanti anda cari coba. Ini selesai berarti ya pembahasan al-khas. Insyaallah besok kita lanjut al-mutlaq wal muqayyad. Allah alam bisawab. Kita masih 40 menit. Kita lanjutkan itu ya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.